Ada iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Di satu kaul mengatakan iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Dia dalam keadaan stabil. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi ya Rabbi anta maqsuduna, ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, melanjutkan kitab kajian tentang Ta'limus Sibyan bi Ghayatil Bayan. Oh, iya. Sebelumnya tiang aja untuk kita bersama-sama menghadiahkan pahala Fatihah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang selanjutnya kita hadiahkan khusus wabil khusus kepada para guru-guru kita yang ada di Bengkel. Semoga diberikan kesehatan, diberikan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wabil khusus kepada al-mu'allif, para pengarang kitab Ta'limus Sibyan bi Ghayatil Bayan ini, Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Shalih Hambali. Semoga kita bisa ditempatkan bersama beliau kelak, amin. Lahumul Fatihah. Kemudian hadiah Fatihah yang terakhir itu jangan kita tidak lupa untuk kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik di dunia wal akhirah. Lahumul Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Faslun, ini pada menyatakan Islam dan segala rukunnya. Ai hadza babun fi bayanil Islam dan segala rukunnya. Pak Ibu jamaah, selanjutnya ini pada pengajian malam ini pada kitab Ta'limus Sibyan halaman 23 kita lanjutkan. Kemarin teman-teman yang lain, para ustadz yang lain sudah menyampaikan, kemudian yang melanjutkan lagi. Dalam malam ini akan dibahas sedikit, kita akan mengkaji tentang bagaimana pemikiran Tuan Guru Shalih Hambali yang beliau tanamkan dalam kitab ini. Karena dalam kitab ini dia terbagi menjadi kitab dalam beberapa fasal, yaitu ada kitab tauhidnya, ada fikihnya, dan kemudian nanti pada bab yang terakhirnya itu berbicara tentang tasawufnya. Tapi sebelum itu yang baca, kita sama-sama baca dulu, mungkin ada yang bawa kitabnya sama-sama. Hingga kajian kita lebih mana kalau ada yang punya kitabnya setiap malam minggu kajian kitab tentang kitab Ta'limus Sibyan. Faslun, pada menyatakan Islam dan segala rukunnya. Soal apakah makna Islam itu? Maka bermula makna Islam itu yaitu mengikuti hukum Allah Ta'ala dengan zahir jalannya. Kemudian berapakah segala rukun Islam itu? Jawab, bermula rukun Islam itu 5 perkara. Ini kita ngambil tabarohnya ya, berkahnya dengan yang bacakan, semoga kita sama mendapatkan kebaikannya. Biar kita renungkan. Bermula rukun Islam itu 5 perkara. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Artinya meyakinkan bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan meyakinkan bahwa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Dan ketiga, memberi zakat yang telah wajib. Dan keempat, puasa Ramadan. Dan kelima, pergi haji ke Baitullah oleh orang yang kuasa kepadanya berjalan.
Ya, ini kalau seperti ini kan ini rukun Islam. Di bahasa yang dipakai Tuan Guru Saleh pada masa dulu itu memang lebih kepada sikap lil hal. Beliau berdakwah itu dengan dakwah bil hal, dia mengikuti bagaimana keadaannya. Yang tidak lupa ingatkan, kitab Talimus Sibyan ini dikarang sama Tuan Guru Saleh itu tahun 1953. Tahun 1953. Kata kitab karangan pertama beliau itu ini selesai ditulisnya. Pada tahun kitab yang pertamanya itu Luqtatul Jauhariyah, itu berbicara tentang hukum orang bermain musik dan bernyanyi. Bahkan itu di kitab ditulis tahun 1933. Mun bahasa nita ni masih terjadi pendek. Wah, ya mana tiang ni kerja dengan tahu tentang wayan di mana apa ni kan? Di mana, tapi beliau sudah menanamkan sebuah cara pendidikan yang begitu intelektual. Beliau sudah menulis sebuah kitab. Itu selesainya tahun 1933. Beliau sudah berbicara tentang bagaimana hukum orang yang bernyanyi, bagaimana hukum perempuan yang bernyanyi, bagaimana hukum bermain musik. Beliau sudah jelaskan dalam kitabnya itu. Kemudian kitab yang kedua itu tahun 1934, kemudian beliau menulis kitab lagi namanya Hidayatul Atfal itu. Itu adalah kitab tajwid. Makanya orang Bengkel ini yang ingat-ingat aja si Paput yang dulu kitab paseh harus terpaseh searan apa nih kah? Searan berapa nih kah? Baca Quran tajwid huruf nih kah? Sampai karena memang Tuan Guru aja Tuan Guru Bengkel sudah menulis kitab tentang bagaimana cara bagaimana tajwid makhraj itu sudah kuat. Makanya mutlak Bengkel jari imam aja munia Arab salah-salah aja ndak tebengak wayan saat tepat saling tegur nih aja. Karena memang dari dulu seperti itu, kita sudah benar-benar dididik seperti itu oleh pendahulu kita. Jadi itu tradisi tentang bagaimana ini ada yang salah sedikit itu ya biasa kayak gitu. Karena memang kita memang Bengkel ini dengan para pendahulu kita dididik dengan benar-benar kefasihan itu tentang Al-Qur'an itu. Makanya Hidayatul Atfal ini kan. Itu sudah ditanamkan sejak dulu. Kemudian ini kitab yang ketiga adalah kitab yang ditulis adalah kitab Talimus Sibyan ini. Nah, pemikiran Tuan Guru Saleh ini dari sekian gurunya, kenapa kemudian dari seluruh kitabnya itu selalu berbicara tentang tasawuf? Ini ya, berbicara tentang tasawuf. Hampir seluruh kitab-kitabnya, apapun bentuk kitabnya, di depannya itu selalu berbicara tentang tasawuf. Itu kelebihan karena memang hampir guru-guru beliau, karena beliau pergi ketika ini yang banyak, memang yang sering kita baca kalau dapat cerita, banyak referensi yang kita sering baca ketemu itu. Tuan Guru Saleh itu dia hampir gurunya itu adalah orang-orang yang memang aliran pahamnya lebih cenderung kepada tasawuf. Beliau misalnya, sehingga nanti kita tarik alur kenapa kemudian pemikiran Tuan Guru Saleh itu lebih cenderung kita itu ke tasawufnya. Beliau pada ketika sudah mulai meranjak lepas dari usia anak-anak, beliau sempat belajar ke ke Mekah. Itu di Mekah itu hampir 9 tahun, sekitar 9 tahun 8 bulanan lebih beliau di sana. Kemudian di sana itu banyak bertemu dengan guru, sehingga posisi Tuan Guru Saleh Muhammad Saleh Hambali dengan Hasyim Asy'ari itu dia ketemu gurunya. Usianya dia jauh berbeda, tapi dia memiliki satu perguruan. Salah satu gurunya itu pertama adalah Syekh Saleh Al-Bafadhol. Kemudian dia bertemu dengan Syekh Hasan bin Said Al-Yamani. Kemudian dia belajar kepada Syekh Said Al-Yamani. Ini dia satu anak dan ayah. Beliau Tuan Guru Saleh belajar kepada seorang ulama yang anak dan sama ayahnya juga beliau belajar. Dan beliau dua orang ini adalah hampir semua guru di ulama Nusantara ini telah belajar sama beliau. Sehingga kalau di rentetan antara Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali dengan Hasyim Asy'ari itu dia ketemu dalam satu berguru, tapi bukan pada waktu yang masa yang sama. Karena ketika Hasyim Asy'ari pulang, Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama. Ketika Hasyim Asy'ari pulang tidak jauh lebih baru Tuan Guru Saleh itu masih dalam masa kanak-kanak. Nah, sehingga dalam kitab Tuan Guru Saleh Muhammad Hambali yang berjudul dalam kitabnya itu yang bernama Jalan Kemenangan Menuju Taubat yang Sebenarnya, itu disulis dalam kitabnya tersebut dengan Syekh siapa namanya itu
Syekh Hashim Asy'ari. Kepala, dia bahasanya di kitabnya itu, dia itu kepala dari Ahlus Sunnah Nahdlatul Ulama. Dia bertemu di sana. Sedangkan dengan Tuan Guru Pancor itu bertemunya kepada, dia juga bertemu dengan Syekh Bafadhal, Syekh sama termasuk dengan Syekh Zainuddin Sumbawa. Ini beliau, dan hampir semuanya ini adalah ulama-ulama yang memang lebih keras, lebih kental terhadap ilmu tasawufnya. Karena pada masa itu ketika pada tahun 1890 awal-awal 1900-an itu memang di Mekah itu boleh tasawuf itu. Kalau sekarang itu nggak diboleh orang belajar tasawuf. Orang tasawuf itu kalau sekarang keyakinan orang-orang di Saudi, orang-orang di Mekah itu tidak boleh. Mereka itu menganggap bahwa pemahaman ajaran tasawuf itu dia sesat. Nah, pada masa sebelum tahun 1920 itu ke bawah, itu memang para ulama Nusantara hampir semuanya ada di sana. Makanya ketika terjadi perperangan antara keluarganya Saud dengan keluarga kerajaan dengan Turki Utsmani, akhirnya nanti para ulama-ulama Nusantara yang kuat memegang tasawufnya itu banyak yang pergi. Bahkan diriwayatkan kepulangan Tuan Guru Saleh ke Bengkal itu, kembali ke Bengkal setelah 9 tahun itu, karena memang terjadi konflik di situ, sehingga berdirilah nanti sekian baru berdiri dengan kerajaan Arab Saudi itu. Kalau dulu boleh dia, kalau sekarang kan tidak boleh. Tasawuf itu tidak boleh, orang bertasawuf dia mengajarkan tasawuf di Saudi kalau sekarang ini. Nah, kemudian tapi ada satu yang menarik. Ada salah satu murid gurunya Tuan Guru Saleh itu namanya Tuan Guru Syekh Mukhtar Al-Bogoriyah namanya. Dia Syekh Mukhtar Al-Bogor. Beliau itu yang pernah menulis kitab namanya Kitab Belut, mun bahasa Kitab Lindong. Beliau menulis itu, dan beliau adalah gurunya Tuan Guru Saleh. Bahkan beliau mungkin kalau kita pernah dengar cerita bahwa dulu pernah terjadi di Bengkal perdebatan tentang tentang tuna itu, hukum tuna, apakah dia halal ataukah dia haram karena dia di luar tempat. Mirip kejadian ketika Syekh Mukhtar ini di Mekah itu, ketika di Mekah beliau itu dulu ulama-ulama yang luar dari Nusantara sering kayak menghina bahwa ulama Nusantara itu senang makan ular. Dianggapnya belut itu dianggap dianggap ular, karena ulama-ulama orang Arab orang itu tidak tahu kan namanya belut. Dianggap belut itu adalah ular, hingga banyak ulama Nusantara itu diserang dengan itu. Tapi dijawablah perangan itu dengan menjawab dengan kitab yang namanya Kitab Belut. Itu dikarang sama Syekh Mukhtar. Bagaimana hukum belut itu? Akhirnya disitulah terjawab semuanya, bahwa diceritakan apa sih belut itu, bagaimana dia hidup, bagaimana persis kejadian ketika Tuan Guru Saleh balik di Bengkal kemudian ada terjadi peristiwa itu. Beliau ceritakan juga bagaimana peristiwa hukum daripada hukum tuna itu, karena tuna kan malam sugul njok taik njok darat itu, hampir dia seperti itu. Nah, pemikirannya seperti itu Tuan Guru Saleh Hambali. Sehingga kalau kita kemudian kembali ke sini, kita kembali yang sengaja tadi untuk menyampaikan sedikit apa yang mungkin yang hanya tahu dari berbagai macam literasi baca-bacaan, mungkin ada nanti cerita kisah tentang perjalanan Tuan Guru Saleh Hambali yang terkait seperti itu. Nah, terkait ajaran beliau menekankan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dalam kitab ini memang kita sepakat bahwa yang pertama kita pahami adalah yang namanya rukun Islam. Nah, tadi kita yakin sudah berislam. Kita ini kalau sudah syahadat ya Islam, ya kan? Kemudian setelah syahadat kemudian kita sholat, setelah sholat kemudian kita zakat, kemudian kita setelah zakat kita puasa, kemudian kita berhaji. Mungkin semuanya kita sudah tahu semuanya seperti itu. Tetapi yang lebih penting kita sampaikan adalah ada kemudian tradisi-tradisi yang kuat yang ditanamkan oleh pendahulu kita di Bengkal ini. Misalnya ketika kita berhaji, mulai daerah lain kan darat dengan istilah ziarah nih, ziarah malam-malam jauh napiaran sejauh nare, kebetulan nane bulan si corona nih kan darat cara ziarah, darat berhaji. Kita ditanamkan tradisi dari dulu itu bisa jauh nare dengan nina, lalu ziarah jauh nare, jauh dengan sabit, lalu dengan berhaji kita datangkan itu. Di daerah lain kan tidak ada seperti itu. Di Kalimantan itu hampir 6 tahun darat cara maraman. Paling ya roh sehari itu saja selesai. Munite kan mulai buka ziarah sebilang malam dengan datang. Ini tradisi namanya. Kemudian tradisi ini dari mana dasarnya?
pemikiran. Kemudian kita tidak tahu apakah beliau dulu Tuan Guru Saleh menanamkan tradisi apa namanya itu, tradisi berziarah menara dengan yang berangkat haji mutlalu juk semeto jauh napiaran jauh angin hari jauh nari apapun untuk berziarah seperti itu. Ini namanya tradisi yang ditanamkan sejak dari dulu oleh pendahulu kita. Bahwa lalu apa nilai yang bisa kita ambil di sana? Gini, kita coba terga ini ya, bahwa memang dalam bahasa dalam usul fiqh itu disebut ma la yudraku kulluhu wala yudrik julluhu, asal dari situ. Janganlah kamu meninggal kalau kamu tidak mampu melakukan semuanya, tapi paling tidak jangan kamu tinggalkan semuanya. Kalau kamu tidak bisa melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Gini logikanya. Kita sepakat bahwa yang namanya orang berhaji itu sudah ada ketentuan bahwa itu adalah orang yang mampu. Kemudian biar orang-orang yang mampu ini, orang yang tidak mampu ini, tetapi artinya kebagian dengan nilai daripada haji itu, artinya mungkin akan ada perdebatan secara agamanya seperti ini. Sebenarnya orang yang berhaji itu adalah orang yang mampu. Kenapa kemudian orang yang mampu berhaji harus dia didatangi, dibawain? Ini berarti kan dia menurut secara logika bisa saja akan terjadi perdebatan seperti itu kan, bisa saja terjadi perdebatan berarti dia tidak mampu. Ini secara agamanya. Tetapi secara hikmah dalam beragama itu, ketika seperti itu, paling tidak dengan kita diajarkan tradisi berdatangan untuk jauh berziarah itu, kita seakan-akan menitipkanlah sedikit harta kita untuk orang ini yang sedang berhaji. Dia terjak bau lalu itu paling tidak harta temilun atong batur apa no sak berhaji itu. Artinya di situ ditanamkan tentang nilai-nilai tentang apa namanya itu kebaikan itu. Mutade bau berhaji paling tidak aneh arak ruan harta temilu berhaji. Dia tante berjuang le batur nih kan. Nah mungkin seperti itulah kemudian tradisi-tradisi kita yang ditanamkan oleh pendahulu kita tentang bagaimana biar ini secara hikmah agamanya. Kalau masyarakat itu agama memang seperti itu, tapi secara hikmah itu dia. Karena tidak ada dalam rukun haji itu adalah ziarah itu kan, tidak ada kan. Tapi kemudian ditanamkan tradisi itu, biar kita pun mendapatkan kebaikan dari orang yang pernah berhaji, dari orang yang berangkat berhaji kita mendapatkan separuh dari kebaikannya. Kita pun siapa tahu dengan seperti itu Allah akan berikan jalan kita untuk pergi berhaji, sehingga tidak ada rasa kesombongan di antara kita. Yang berhaji tidak sombong, dia bisa pergi haji. Yang anu pun merasa kebahagiaan, oh saya juga bisa mendukung saudara saya yang pernah berhaji. Kan damai jarin. Itulah yang namanya Islam itu. Nah, kemudian tradisi yang selanjutnya ditanamkan adalah ini tadi terkait hajinya. Karena kita sepakati yang tidak akan bahas selaput pada tahun piraran rukun Islam nih kan. Selapu kita tahu. Tapi lebih kemudian adalah bagaimana tradisi penanaman keislaman kita pada masa dahulu itu adalah memerlukan sesuatu nilai-nilai sebuah kebaikan. Sampai sekarang misalnya di Bengkal ini punya tradisi yang begitu khusus, tapi kita belum tahu nilainya. Mungkin nilai itu artinya suatu hal yang bisa membawa pada sebuah kebaikan. Misalnya mandi sapar. Mohon maaf, kalau misalnya mandi sapar, misalnya kalau yang pernah di Martapura itu ya, pernah yang di Banjarmasin, orang tahu bahwa Rebo Bontong itu ada apa namanya itu? Bahwa itu ada Rebo Bontong. Ada tradisi, tapi tradisi mereka itu ya zikiran. Kalau malam itu terus, kalau di Jawa, yang di Jawa itu pernah di situ hanya ngadakan banget apa namanya? Banget bea, banget putih itu dia pakai. Tapi kemudian kenapa di Bengkal itu dinamakan mandi sapar? Memang Rebo Bontong itu istilahnya ada. Dalilnya itu pun dalilnya meskipun dia agak-agak apa namanya itu ada benar daif apa seperti apa itu sebagai dipakai dalilnya. Karena pada hari itu seluruh bala itu datang pada hari itu. Tapi kemudian kenapa Tuan Guru Saleh itu menamakannya kita kemudian dengan mandi sapar itu? Kalau istilah Rebo Bontong semuanya tahu, tapi kenapa harus dengan istilah mandi sapar itu? Ini tradisi yang nilai-nilai ini yang belum banyak terpikir. Mungkin ada orang-orang tua kita yang pernah disampaikan dulu pada saat itu yang perlu kita ketahui. Kemudian kita pertahankan itu. Itulah tanaman kebaikan-kebaikan itu. Nah, itulah makanya Tuan Guru Saleh itu sering katakan dia itu berdakwahnya dakwah bilhal dia. Dia melihat situasi dan kondisi masyarakat itu. Makanya hampir seluruh kitab beliau itu kitabnya menggunakan kitab Melayu, Arab Pegot. Saya ngalai kan jaga di tahun warga yang pernah bahasa Arab kan, sekedar mending sudah. Nah ini dia. Kemudian tadi dengan rukun Islam,
Jangan mengira karena kita sudah tahulah sudah apa rukun Islam secara dalamnya, nanti akan dibahas ketika akan masuk dalam kisah di dalam bab tasawufnya nanti. Kemudian paslon, kita masuk di sini. Paslon pada menyatakan iman dan segala rukunnya. Apakah makna iman itu? Bermula makna iman itu percaya dengan sekalian barang yang datang dengan dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, berapa segala rukun iman itu? Bermula rukun iman itu 6 perkara. Pertama, antu'minu billah, artinya bahwa percaya engkau dengan Allah Ta'ala. Dan kedua, bahwa percaya engkau dengan segala malaikatnya. Dan ketiga, bahwa percaya engkau dengan segala kitabnya. Dan keempat, bahwa percaya engkau dengan segala rasulnya. Dan kelima, percaya engkau dengan hari kiamat. Dan keenam, bahwa percaya engkau dengan kadar baik dan jahatnya daripada Allah Ta'ala. Kemudian ditanya, betapakah engkau percaya dengan Allah Ta'ala? Jawab, bahwasanya Allah Ta'ala esa, tiada satu yang menyamai akan dia pada zat dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya, dan tiada sekutu baginya pada ketuhanannya. Kemudian ini penjabarannya. Yang bacakan saja dulu, didengarkan aja nih geng, nanti yang jelaskan biar kita dapat berkahnya ngajinya dari tulisan beliau. Betapa engkau percaya dengan segala malaikatnya, bahwasanya mereka itu dipelihara akan oleh Allah Ta'ala, akan mereka itu daripada dosa dan daripada durhaka. Pada surahnya kemudian ini tentang iman kepada malaikat. Kalau tiang tanya sekarang gini, iman mana lebih dulu kita harus beriman atau berislam? Tiang berkata B atau berjulu atau beriman atau berislam? Beriman berjulu. B terbejulu tak beriman atau tak berislam. Mun tak berislam pasti tak beriman. Aras ada beriman lagu dia berislam. Makanya dia satu kesatuan kan. Iman ada sebuah gini bahasanya. Ada sebuah hadis yang sebuah qaul yang mengatakan al imanul wala apa namanya itu wayan zitu wayan wala yanzidu wayan sudah. Iman itu dia bertambah, dan ada mengatakan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Di satu kaul mengatakan iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, dia dalam keadaan stabil. Ini ada dua pendapat, apakah iman itu bisa bertambah ataukah bisa berkurang. Kemudian ada pendapat kaul ulama mengatakan iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, ia tetap keluwe. Lalu apa yang dimaksud dengan iman itu? Dan apakah iman itu butuh persaksian? Yang nanya, iman itu maksudnya kita sudah beriman, kenapa kita harus bersyahadat? Ini yang nanya, kita sudah beriman, kenapa kita harus bersyahadat? Iman itu kan yakin, ini iman itu yakin, iman itu percaya, kuat dalam hati kita. Lalu kenapa kita harus bersyahadat? Ini logika tanya. Oke? Maka ada bersyahadat, sehingga kita harus melihatkan apakah syahadat itu rukun iman apa rukun Islam, ya? Syahadat itu rukun iman rukun Islam. Rukun Islam berarti iman itu apa? Dia tidak butuh. Ini loginya kan? Iman itu adalah ketika ditanya iman itu apa, ya iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Pertanyaannya, iman itu butuh syahadat apa enggak? Butuh persaksian apa enggak? Karena syahadat itu rukun Islam. Syahadat itu isinya apa? Ya harus beriman kepada Allah. Loginya gini, 1 tambah 1 berapa nih? Ya 2. Seandainya tiang nulis kepada kalkulator, terus di kalkulatornya hasilnya 3, percaya apa enggak sih? Gini, 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian ketika kita coba tanya buktikan,
Artinya saya tunjukkan, saya tulis di kalkulator bahwa 1 tambah 1 hasilnya 3. Sudah percaya apa enggak? Enggak kan? Artinya 1 tambah 1, apapun yang terjadi, apapun kata orang, kita tetap 1 tambah 1 itu 2. Itu yang namanya percaya, itu yang namanya iman. Artinya tanpa dibuktikan, tanpa dijelaskan, tanpa diapapun, kita tetap yang namanya percaya. Itulah yang namanya iman itu. Ya? Artinya kemudian kenapa biar iman kita ini kuat itu seperti apa? Makanya kenapa kita harus butuh persaksian. Ini kita tidak masuk dalam konteks yang lebih dalam. Kenapa kemudian iman kita itu butuh persaksian? Karena persaksian ini kemudian, karena Islam ini adalah sebuah sikap, tingkah laku, label dalam kehidupan kita yang diberikan Allah, agar kita mampu memperlakukan orang itu sesuai dengan Islam itu. Makanya orang Islam itu kalau dia sudah beriman kepada Allah, maka dia harus bersyahadat. Dan syahadatnya itu pun harus kita saksikan juga, dan disaksikan juga sama orang lain. Karena ketika orang itu sudah bersyahadat, maka sikap, tingkah laku, penilaian kita terhadap orang lain, maka dia memiliki nilai yang lebih terhadap kita, orang yang tidak bersyahadat. Jelas kan? Ketika ketika Abdul Muthalib, orang yang paling kuat mendukung baginda Rasulullah SAW, seorang paman beliau yang selalu melindungi Rasulullah, dia itu percaya kepada Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah, tapi dia tidak bersyahadat. Makanya syahadat ini perlu dibuktikan, perlu disaksikan untuk mampu memberikan refleksi terhadap keislaman kita, terhadap keislaman orang lain. Sayyidina Umar pernah ada sebuah hadis yang mengatakan, an umiru an yuqatilun nas hatta yuqalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintah oleh Rasulullah untuk memerangi orang itu sehingga orang itu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengucapkan itu, maka amanlah dia hartanya, amanlah dia jiwanya, amanlah dia kehormatannya. Sehingga bagaimana kuncinya? Ketika orang lain sudah bersyahadat, kita sudah orang lain kita dia Islam, maka orang itu harus kita perlakukan dengan Islam itu sendiri. Maka kita tidak boleh menganiayanya, maka kita hormati orang itu, maka kita jiwanya kita harus hargai. Makanya ketika ada orang Islam mau membunuh saudaranya yang muslim, tidak tahu itu, makanya konteksnya apa namanya. Karena kalau orang sudah beriman, orang sudah bersyahadat, kemudian dia tidak melaksanakan sholat, kemudian tidak melaksanakan tidak melaksanakan haji apa-apa, atau misalnya ganggu batu, dia tapi beriman sudah bersyahadat, dia tetap keislamannya, walaupun Islamnya Islam fasik, lalu tetap Islam. Itu loh masalahnya. Ini logikanya. Artinya ada, kalau dia sudah berlabel Islam, fasik itu kan masalah dia, karena yang nanti kecil nenek. Dia dengan aturan Tuhannya, dia dengan keislamannya, tapi dia pun, kita terhadap dia pun tetap menghargai dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang saudara kita. Sehingga ada orang Islam kemudian dia perbuatan, berarti dia fasik. Tahun meninggi 6 gawe nggih fasik karane. Yang penting Islam lagu bersyahadat lah, untuk masalah tamu surga ini kan laun nenek urusan. Ini masalah kita dengan kehidupan ini. Nah, pentingnya kemudian di situ bersyahadat itu adalah lebih menekankannya ke dalam kehidupan kita ini. Makanya ketika orang sudah bersyahadat, maka dia adalah seorang muslim. Makanya dalam kitab Cempaka Mulia Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali itu beliau membagi tentang hak itu. Ada yang namanya hak tetangga ini. Ada hak tetangga itu dibagi menjadi 3. Ada hak tetangga yang tetangga kita itu adalah yang kafir, dia hanya memiliki 1 hak. Kalau tetangga kita ini adalah orang-orang yang beriman, maka dia memiliki 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Kemudian di kita cepat kan dibagi yang ketiga itu adalah hak kepada tetangga yang sudah muslim bersemeton malik. Iya. Maka dia memiliki 3 hak. Makanya kalau hak bertetangga itu kan dia banyak. Mun sakit semeton tetangga kita kunjungi, kalau dia butuh bantuan kita berikan, mun dia bekeme kelaan lalu mai lalu kita sampai ampun atau enggak, sampai seperti itu. Kemudian kalau sampai hak sesama muslim, saudara kita, kalau dia meninggal maka kita kuburkan dengan cara muslim. Kemudian banyak lagi kewajiban hak dengan sama muslim itu. Tetapi hak kemudian dengan orang kafir itu hanya 1, hak hanya bertetangga. Munia mati bertetangga terkait dengan kafir, kemudian dia meninggal, ya udah ndak kubur dia dengan Islam, kubur di tempat yang lain.
tapi haknya hanya hak satu hak, hanya hak bertetangga. Itu disebutkan di kitab Cempaka Mulia itu. Sampai sebegitunya beliau tuh membagi-bagi hal seperti itu pembelajarannya. Ini tentang refleksi kita terhadap keimanan kita. Nah, kemudian kembali tadi, iman itu bisa bertambah apakah tidak, itu tergantung dari amalnya. Artinya gini, setelah yang tadi jelaskan, kalau iman bertambah, kemudian untuk mempertemukan dua jawabannya ini adalah apakah iman bisa bertambah atau bisa berkurang. Kemudian ada yang mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang namanya Islam itu adalah al-imanu wal ta'ah, katanya, iman dan ketaatan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa iman itu akan bertambah dengan bertambahnya ketaatan kita, dengan bertambahnya amal yang soleh. Artinya gini, kalau yang kembalikan tadi, kita sudah percaya, kemudian percaya itu kita buktikan. Setelah kita buktikan apa yang kita percaya itu, maka akan bertambahlah keyakinan kita. Ini logikanya. Ini yang tanya gini, ini pastiin ya pada anu nih, yang tanya sekarang, si bapak ibu percaya nih si corona, percaya nih si corona. Nah, pasti akan ada netbani kena jawab, barang kena percaya tengah tangkap mana lah. Percaya nih si corona, pasti kita akan bingung antara percaya dan antara tidak. Mun antara percaya dan tidak itu bukan percaya namanya, itu namanya syak, ragu-ragu orang. Angka mau kena percaya apa nih? Ragu-ragu bedunin lah. Tapi buktinya pun ada seperti ini. Iya, karena kita pun ada, berarti ada belum keyakinan yang belum kuat di sana itu. Artinya terlepas ini misalnya. Tapi kalau saya tanya sekarang, Jokowi itu ada apa enggak? Ada, waduh bedai? Mana? Aku tetap percaya ada. Itu namanya orang yakin. Begitu pula konteks kehidupan kita terhadap Tuhan ini, terhadap beragama ini. Ketika ditanya, yakin apa tidak Allah itu ada? Oh yakin. Wah bedai. Nah, balik. Ini konteksnya seperti itu. Percaya enggak kamu dengan Nabi Muhammad? Percaya. Wah bedai, enggak. Nah, terlepas daripada itu kita pernah ketemu apa tidak, tapi tidak akan mengurangi keyakinan kita. Kemudian kita jalankan ibadah, kemudian kita jalankan sholat dengan sebaik-baiknya, kita berzakat, kita berhaji, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang tambah. Kemudian disitulah sampai kita yakin bahwa Allah itu akan bertemu. Nah, pertemuan itulah yang menambahkan keyakinan itu. Makanya ibadah yang kita lakukan, apapun kebaikan yang kita lakukan adalah untuk menambah keimanan kita. Ini yang pernah. Sehingga antara iman dengan Islam itu, antara rukun iman dan rukun Islam itu tidak boleh dia terpisah. Dia harus menjadi satu kesatuan itu. Sehingga orang yang beriman, orang Islam itu dia bersyahadat, dia juga harus kuat dengan keimanannya kepada Allah. Sehingga setiap syahadatnya itu, mulai syahadat sampai itu ada nilai-nilai kebaikan secara universal. Artinya bukan hanya kepada Tuhan, juga terhadap nilai kemanusiaan itu. Misalnya tentang zakat. Zakat itu sebenarnya apa hubungannya dengan Tuhan kita berikan harta kita kepada orang lain? Gitu loh. Ini logikanya kan? Kita punya harta, kita punya keyakinan, oh Allah bentem harta. Terus apa manfaatnya Allah menyuruh bareng bebeng itu aja keluarga, mesti jama-jama kan? Allah beritahu kita dalam Al-Quran, punya harta berikan kepada saudaramu yang tidak mampu. Di situ ada haknya. Terus apa manfaatnya buat Allah barang menu? Itu kan logika anunya. Artinya apa? Perintah Allah itu adalah suatu hal yang menunjukkan kebaikan. Kita yakin bahwa dalam perintah Allah itu ada kebaikan. Kebaikan yang tidak untuk Allah, tetapi kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk orang lain. Allah itu tidak butuh dengan segala dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan segala bentuk penyembahan kita. Tetapi di situ akan kembali manfaatnya itu adalah kepada diri kita dan kepada orang lain itu. Hampir semua ibadah itu akan bernilai ke sana. Sehingga Islam disitulah makna daripada Islam yang rahmatan lil alamin itu. Sehingga ketika kita sholat, kita mulai dari takbir. Di situ takbir kita melakukan penserahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan semuanya dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kemudian di akhirnya kita tutup dengan mengucapkan salam kiri dan salam kanan. Sehingga kita sudah sampai kepada Tuhan, kita sampai kepada sujud yang paling terdekat kepada Allah adalah sujud. Kemudian kita pun menyebarkan keselamatan kepada orang lain, kepada keselamatan kepada sekitar kita. Itulah makna Islam yang namanya Islam yang rahmatan lil alamin. Apa nih?
Nanti akan dilanjutkan kemudian kepada mungkin nanti pasal aja nih pada menyatakan makna la ilaha illallah dan fadilahnya. Nanti dilanjutkan sama ustadz yang lain. Pada kesempatan hari ini yang ucapkan sampai di sini saja untuk beberapa kajian kita malam hari ini. Semoga akan memberikan manfaat dan kebaikan buat kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena itu dari yang pribadi. Terkadang kalaupun ada akan memberikan kita kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum kita akhiri dulu ya, dengan sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan namin hamdan lima kafi maridah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bilahu wal afat wa tudana biha min jamil hajat wa tunasina wa tarfa'una biha indaka al-'azam qadir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.